Mari Bapak Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam namanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian nas Alkitab dari Amsal 3 ayat 5. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau luar biasa, Engkau maha kudus, Engkau maha besar ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang spesial ini, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau dan dengan saudara-saudara jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berkati ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan, tetapi sekaligus kami juga menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Mohon kuduskan kami kembali dan mohon kuasa urapan Roh Kudus supaya jemaat Tuhan di tempat ini dan para pelayan Tuhan boleh Tuhan mengerjakan bagian-bagian kami seturut dengan pimpinan Roh Kudus, dan semua ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menaungi kami, memimpin kami setiap pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mohon kuasa urapan-Mu untuk semua kami, supaya kami boleh kembali ke rumah masing-masing dengan pembaharuan, pencerahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau lanjut pujian kita mau angkat pujian Kaulah Gunung Batuku. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar
kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian ini, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
Terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Dengan ketaatan yang kami kerjakan, kami tahu Tuhan, Engkau disenangkan. Mari Tuhan bekerjalah, berbicaralah. Biarlah saat ini Roh Tuhan yang berkata-kata. Kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhanlah yang benar. Di sini siapa percaya bahwa hanya Tuhanlah yang benar? Iya, luar biasa ya. Maaf Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hati kita percaya bahwa hanyalah Tuhan yang benar dan Tuhan itu benar. Tapi seringkali kenyataannya kita kadang mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan. Bapak Saudara, Tuhan itu benar karena bukan hanya soal perbuatannya. Tuhan benar karena dalam dirinya memang benar. Dan hakikatnya dia itu benar. Bukan soal perbuatannya saja, tetapi hakikatnya dia benar, maka yang keluar adalah kebenaran. Apa itu benar? Benar itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Bu Martiah. Benar menurut Bu Martiah belum tentu benar menurut Pak Gilang. Wah. Benar itu berbeda-beda karena di dunia ini kebenaran itu relatif. Tapi menarik kalau bicara soal kebenaran Allah atau Tuhan yang benar, itu bicara soal hakikat Tuhan yang benar. Tapi menarik ketika bicara soal Tuhan yang benar, bahwa Tuhan itu melakukan segala yang benar, kadang kita mempertanyakan Tuhan yang benar itu. Kapan kita mempertanyakannya Bapak Ibu Saudara? Ketika mungkin persoalan yang berat terjadi dalam hidup kita. Mungkin sesuatu yang buruk dalam hidup kita terjadi dan kita mulai mempertanyakan, benar enggak apa yang Tuhan lakukan dalam diri saya? Ketika saya penginjilan, saya selalu berkata kepada teman-teman ketika saya diskusi, sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita itu hanya karena dua hal Bapak Ibu Saudara, enggak ada yang lain, dua hal. Apa itu? Yang pertama, karena Tuhan sedang menguji kita untuk kita naik level. Ujian-ujian yang diberikan mungkin berat dalam hidup kita, tapi itu cara Tuhan menaikkan level kita. Maaf Bapak Saudara, tidak ada orang yang naik kelas tanpa ujian. Kalau ada pun nyogok. Dan sekarang masa Tuhan disogok untuk naik level? Yang pertama, sesuatu yang buruk dalam hidup kita terjadi itu karena Tuhan ingin menaikkan level kita. Yang kedua, jelas karena dosa atau kesalahan kita. Tidak menutup kemungkinan banyak dosa atau kesalahan itu membuat kita atau hidup kita menjadi tidak baik. Pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita itu karena Tuhan ingin naikkan level kita? Atau karena memang kesalahan kita? Yang tahu siapa? Bukan orang lain. Kadang mungkin ada orang lain yang diberi karunia untuk memberitahu, tapi bukan orang lain yang lebih tahu. Yang lebih tahu kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita yang buruk ini karena saya tidak taat, tidak patuh kepada Tuhan, karena dosa saya, atau Tuhan mau menaikkan level kita? Kalau itu karena mau menaikkan level, nikmati, terima, jalani, engkau akan naik level. Tapi kalau karena dosa, bertobat, itu jalan satu-satunya. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara tentang Tuhanlah yang benar. Untuk mendasari itu mari kita buka dalam Esra 9. Esra 9, saya akan membaca ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15.
lebih baik mungkin kita bergantian supaya kita sama-sama menyimak. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Esra pasal 9 mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Mari kita baca. Tetapi sekarang ya Allah, kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu, karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. 11. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak laki-lakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. 13. Masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? 15. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kitab Esra ini bicara soal apa sih? Menarik sekali ketika kita lihat ini. Kita mau lihat sejarahnya dulu ya. Jadi Esra ini berdoa ketika bangsa Israel ketika itu dalam pembuangan Babel. Babel melemah, kerajaannya muncul kerajaan Persia dengan rajanya namanya Kores. Nah, Kores ini juga disebut orang yang diurapi karena apa? Kores punya keputusan bahwa orang-orang pembuangan, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu boleh kembali ke Yerusalem dan mereka diizinkan membangun Bait Allah. Ini menarik sekali. Jadi ini situasinya pada saat itu. Mereka mengalami pembuangan dan mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun Bait Suci. Dan yang menarik di sini dalam doanya Esra melihat ada sebuah dosa yang dulu mengakibatkan orang-orang juga dibuang. Dan ini sebenarnya bagi kita orang sekarang ini sepele. Dosanya apa? Coba kita perhatikan di dalam Esra 9 ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada lelaki mereka ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Apa yang dianggap salah di sini? Atau memang perintah Tuhan ini luar biasa karena di sini ada namanya kawin campur yang dikecam oleh Esra. Perintah Tuhan mereka tidak boleh kawin campur. Tapi ini pertanyaan kritis kita Bapak Ibu Saudara. Benarkah Tuhan melarang kawin campur? Kan biasa dong. Orang Jawa menikah dengan orang Ambon jadi Jambon gitu ya, Jawa Ambon. Orang Jawa menikah dengan orang Batak jadi Baja, wah kuat gitu ya. Menarik Bapak Saudara. Mengapa ada peraturan begini dan Tuhan memerintahkan untuk orang-orang Israel pada waktu itu tidak kawin campur? Bukankah Tuhan tidak memandang bulu, tidak memandang suku, ras, bangsa, bahkan agama? Mengapa Tuhan tidak mengizinkan kawin campur terjadi pada saat itu?
Jadi bukan soal perintahnya Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti apa tujuan perintah itu diturunkan. Apa tujuannya Tuhan memerintahkan supaya orang-orang Israel pada waktu itu jangan kawin campur. Apa sih gitu ya? Kenapa persoalan ini menjadi kuat begitu? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apa maksudnya supaya bangsa Israel tidak kawin campur Bapak Saudara? Coba kita perhatikan lagi di Esra 9 ayat 10 sampai 11. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kau masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian mereka. Lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi apa? Jadi bangsa Israel pada waktu itu tinggal di sebuah negeri yang sekitarnya itu cemar. Kecemaran yang dilakukan itu apa? Yaitu melakukan kekejian. Kekejian itu apa sih? Perlakuan yang dilakukan tidak adil terhadap sesama. Jadi lingkungan mereka melakukan kekejian. Yang kedua, melakukan kenajisan. Kenajisan bicara soal hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak selayaknya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang najis. Makanya mengapa bangsa Israel pada waktu itu tidak boleh berkawin campur? Tuhan ingin bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan tidak terpengaruh dengan kepercayaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan cemar, kekejian dan kenajisan. Kita harus melihat gambar besarnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Tuhan memilih bangsa Israel itu bukan karena bangsa Israel hebat, itu bukan. Kalau kita cek, pemilihan bangsa Israel dimulai dari Abraham dan sebagainya sampai ke Yakub yang akhirnya Yakub nanti berubah menjadi nama Israel. Itu menarik. Yakub siapa sih? Dipilih, mengapa Yakub dipilih? Bukan Esau. Yakub itu namanya artinya penipu Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memilih yang terbaik, mana mungkin Tuhan memilih penipu? Yakub itu namanya penipu. Tapi Tuhan pilih Yakub untuk menjadi bangsa pilihan. Ketika dia bergelut di sungai Yabok dan dia menang, dia minta berkat, namamu sekarang bukan lagi Yakub tapi Israel. Artinya apa? Tuhan tidak sedang memilih orang-orang terbaik, tetapi Tuhan memilih orang yang hancur, dia perbaiki. Lewat pemilihan itu, Israel dipisahkan, dia akan dibentuk menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain atau goyim itu tertarik dengan Israel dan mereka berbondong-bondong mengenal Allah Israel. Itu tujuannya. Tapi tujuan itu mulai hancur ketika mereka mengawin dengan bangsa lain. Bukan salah, tetapi ketika itu terjadi mereka mendapat pengaruh buruk. Mereka tidak mengaruhi, mereka tidak menggarami, tetapi orang-orang ini digarami. Dan mereka mulai cemar, mereka mulai melakukan kekejian, mereka mulai melakukan kenajisan. Tapi pertanyaannya begini, mana buktinya itu bisa terjadi? Kan orang Israel harusnya kuat-kuat menarik mereka. Tapi ada kisah yang sangat menarik sehingga itu akhirnya membawa orang-orang Israel menuju pembuangan. Coba kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 16 Bapak Ibu Saudara. 1 Raja-Raja 16 sebuah contoh menarik. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 32. Di mana seorang raja Israel pada waktu itu namanya Ahab menikah dengan Isabel dan ini memberi pengaruh buruk bagi Israel. Yuk kita lihat. Raja-Raja, 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 32. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya.
Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isbel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal, itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Siapa Isbel? Isbel itu orang Sidon. Dia anak Raja Sidon. Nama ayahnya adalah Etbaal. Etbaal siapa? Etbaal adalah imam untuk penyembahan kepada Baal. Ini menarik. Mengapa Ahab gampang sekali terpengaruh menyembah Allah lain, yaitu Baal? Siapa Baal? Baal ini adalah dewanya orang Sidon. Dia adalah dewa yang memberi kesuburan. Nah, jadi dipercaya Baal ini adalah dewa yang memberi kesuburan. Maka menarik ketika kita lihat kisah-kisah seterusnya kan, Elia, firman Tuhan kepada Elia untuk tidak mendatangkan hujan selama 3 tahun. Mengapa menarik Baal bagi Israel pada saat itu? Israel yang dulunya nomaden, Bapak Saudara, mereka kan akhirnya menjadi penduduk yang menetap. Kalau nomaden kan makan minum kan lewat berburu dan meramu dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka menetap, mereka pekerjaannya berubah. Yang dulunya pekerjaannya berburu terus mengumpulkan dari apa yang ada, berubah menjadi seorang petani, menanam. Dan ketika menanam, Baal sangat menarik bagi mereka. Mengapa? Karena ini dewa kesuburan, kita butuh dewa ini. Padahal mereka enggak tahu, enggak berpikir Tuhan yang hidup itu, dia pencipta segalanya, dia yang memberi segalanya. Mereka lebih tertarik pada yang spesifik. Oh, ini Baal, dewa yang memberi kesuburan. Dan pengaruh itu terjadi. Orang mulai meninggalkan Allah yang hidup dan mereka mulai menyembah Baal. Jadi Tuhan tidak ingin bangsa Israel melakukan kawin campur agar bangsa ini tetap untuk tidak mendapat pengaruh buruk dari bangsa-bangsa lain. Sebab ada rencana besar bagi bangsa Israel dipilih untuk menjadi berkat. Dipilih menjadi imamat yang rajani, engkau menjadi bangsa pilihan supaya orang tertarik menyembah Allahmu. Itu sama seperti kita, Bapak Saudara. Mengapa kita jadi Kristen? Supaya orang melihat kita punya hidup yang baik dan orang tertarik menyembah Tuhan kita karena apa yang kita lakukan. Israel lewat perkawinan campur itu ternyata mendapat pengaruh yang buruk. Jadi melihat perintah ini soal Tuhan yang benar, bukan soal perintahnya, tetapi apa tujuan Tuhan memerintah itu. Kalau soal perintahnya kita bisa mengkritik dan mencacat, Bapak Saudara. Wah, Tuhan kok begitu membeda-bedakan. Wah, bisa saja kita mencacat. Tapi ini menarik, Tuhan memberi perintah itu dengan tujuan yang baik. Nah, kita akan sampai pada kisah yang lebih menarik lagi. Apa itu? Namun soal kawin campur, kisah ini sangat menarik. Ada sebuah peristiwa, ada seseorang melakukan kawin campur di Alkitab dan Tuhan gak memarahi dia, Tuhan gak menghukum dia, tapi malah sebaliknya. Ini menarik sekali, ini pandangan dua ya, mengapa di perintah ini Tuhan melarang, kok Tuhan gak melarang, kok malah Tuhan membela dia. Apa yang terjadi? Yuk kita lihat di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan ini semuanya walaupun panjang karena ini satu kesatuan yang sangat menarik, sebuah kisah yang sangat menarik. Di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua ya Bapak Saudara, diperhatikan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
Lalu firman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian firman Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah ia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka ke Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ini kisah yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau di awal tadi saya bicara, Tuhan melarang namanya kawin campur. Tapi ini ada kisah seorang Musa melakukan kawin campur. Mana? Lihat ayat 1 jelas sekali. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya sebab, ini fakta ini, sebab memang ia mengambil seorang perempuan Kus. Musa ada peraturan tidak boleh kawin campur, Musa mengambil perempuan Kus. Siapa perempuan Kus Bapak Saudara? Perempuan Kus itu perempuan Ethiopia. Mungkin negro kulit hitam itu dijadikan istri Musa. Desas-desuslah orang-orang saat itu. Bapak Saudara, bayangkan Anda ada di tempat itu dan Anda tahu ada hukum seperti itu dan pemimpinmu melakukan pelanggaran menurut kamu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Desas-desus kanan kiri, ngumpulkan massa. Ngobrol satu sama lagi, Musa salah tuh Musa. Dan apa yang terjadi? Ngeri. Miriam dan Harun bersekongkol datang kepada Musa. Dan apa yang dikatakan? Bukan teguran yang dikatakan. Coba perhatikan ayat yang pertama. Miriam serta Harun mengatai Musa. Mengatai itu apa sih? Itu pernyataan yang tidak hormat. Mengatai itu bukan teguran yang baik. Mengatai di dalamnya ada makian, tidak ada rasa hormat, kata-kata kasar. Dan itu yang terjadi. Miriam, Harun datang. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di posisi itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin sama, mungkin saya sama. Saya berpikir, wah itu sudah melanggar hukum Tuhan, wah dia melakukan ini dan itu. Kita mulai berandai-andai, kita mulai menghakimi, dan kita mulai datang, kita mulai maki-maki. Tapi menarik, apa yang dipikirkan Harun dan Miriam tentang Musa, segala sesuatunya diputar balikkan oleh Tuhan. Tuhan tidak marah kepada Musa, tapi Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Coba lihat Bapak Saudara, ayat yang ketiga, mengapa Tuhan marah kepada Miriam dan Harun? Tuhan melihat Musa itu sebagai begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya.
lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu firman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka. Jadi Tuhan murka di situ. Mengerikan ya. Padahal kalau menurut kita oke sih, Miriam dan Harun merasa Musa ini salah. Musa salah. Yuk kita sikat Musa. Oh sikat, ini bener enggak ngobrol baik-baik, sikat, mengatai Musa. Ada kebencian, ada keirian yang muncul untuk menyikat pemimpinnya. Coba lihat Bapak Ibu Saudara. Ini kata-katanya sangat keras bagi saya. Ayat yang kedua. Bayangkan bagaimana Miriam ngomong begini. Ketika dia melihat menurut Miriam Musa salah, dia ngomong begini. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perkataan Musa saja? Meremehkan Bapak Ibu Saudara. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Lanjutnya begini. Bukankah dengan perantaraan kita juga? Katanya. Kita juga kan? Dan itu kedengaran oleh Tuhan. Dan Tuhan bicara apa? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mereka sekongkol, tidak suka dengan Musa, dan mereka berkata, masa sih cuma ke Musa saja, kan kita juga. Dan Tuhan marah. Dan apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Kusta itu bukan penyakit yang biasa. Zaman itu kusta itu berkaitan dengan kutuk. Karena orang yang kena kusta itu harus dipisahkan, gak boleh campur. Orang kena kusta adalah kutuk. Dan Miriam kena kutuk. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak? Kan yang melakukan berdua nih, Miriam sama Harun. Perhatikan kisah ini, yang kena siapa? Hanya Miriam, Harun enggak. Mengapa? Karena provokatornya di sini Miriam. Miriam jahat sekali. Dia pengaruhi Harun, untuk melakukan tindakan melawan Musa dengan bahasa rohani. Musa melanggar, Musa salah. Maka dengan itu mereka datang dan bukan menegur loh, mengatai, memaki bahasa kasarnya. Tapi mengapa hanya Miriam? Karena Miriam provokatornya di situ. Tapi lebih menarik lagi Bapak Ibu Saudara. Mengapa Harun tidak? Yuk kita lihat ayat yang ke-11. Ini persoalan sudah terjadi, tiba-tiba Miriam kena hukuman. Apa yang dikerjakan Harun? Kalau Harun ngeyel, kena juga dia. Tapi menarik, lihat ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama datang memaki ketika dia tahu dia salah, Tuhan menghukum Miriam, dia tetap tidak ngeyel, dia mau bertobat, dia mau berubah haluan. Yang tadinya memaki, dia tunduk. Kata Tuhan itu bicara soal ketundukan, soal ketaatan. Dia berkata begini, Tuanku. Bayangkan, dia melihat, dia mengakui kembali otoritas Musa. Tuhan bicara yang lebih tinggi, dia berkata, pemimpinku, Tuanku. Lanjut katanya begini, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Menarik sekali. Harun tahu dia salah, dia bertobat, dia akui lagi yang tadinya memaki, kemudian dia mulai berkata, Tuanku. Dan dia berkata, ampunilah aku dalam kebodohan kami. Jarang orang yang mau bertobat dalam kesalahan. Kadang ego
lebih tinggi dari segalanya. Tapi menarik, sebenarnya Harun juga bisa kena tulah yang sama. Ketika dia melihat Miriam terkena kusta dan dia tetap ngeyel. Tapi di peristiwa ini sangat menarik. Di awal bicara mengatai Musa, kemudian Harun di ayat 11 bicara, Tuanku, tunduk otoritas, tunduk dalam ketaatan. Dalam kisah Musa ini sangat menarik Bapak Saudara. Pertanyaannya begini, kenapa kepada Musa kok enggak diberi hukum yang sama? Kalau yang lain kamu tidak boleh kawin campur, kenapa Musa dibela Tuhan mati-matian? Kita lihat tujuannya Bapak Saudara. Tujuan orang kawin campur dilarang Tuhan adalah banyak orang-orang enggak kuat iman, mereka kepengaruh. Sehingga seperti Ahab tadi menjadi penyembah Baal. Tapi berbeda dengan Musa. Musa itu orang yang lembut hatinya, orang yang baik, imannya begitu kuat. Bayangkan ketika orang-orang pada waktu itu mereka menyembah patung lembu tuangan dan membuat Musa sedang ada di gunung Sinai untuk menerima Taurat Tuhan. Musa marah dengan mereka yang banyak sepakat untuk menyembah patung anak lembu emas. Imannya begitu kuat sehingga seorang perempuan Kus tidak membuat dia terpengaruh untuk menyembah dewa yang lain. Dia hanya menyembah Allah. Tuhan tahu kekuatan Musa. Buktinya apa? Bapak Ibu pernah dengar kisah perjanjian baru ribuan tahun setelah Musa, itu ada sida-sida dari mana? Ethiopia. Ethiopia dimenangkan. Bukan soal hukumnya sama ini beda, bukan. Tuhanlah yang benar Bapak Saudara. Jangan kita melihat sebuah hukum dari pikiran kita saja, sehingga kita menyalahkan, itu menyalahkan aturan dan sebagainya. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah Tuhan yang benar. Artinya bahwa memang Tuhanlah yang menjadi kebenaran mutlak. Soal kebenaran kadang kita terjebak berkomentar, menjadi hakim bagi orang lain. Lebih parahnya lagi kepada pemimpin kita. Ketika kita merasa benar hingga kita bisa melakukan tindakan maaf, mengatai atau bahasa kasarnya memaki, seperti yang Miriam dan Harun lakukan kepada Musa. Kemudian jangan-jangan apa yang kita anggap benar adalah salah di mata Tuhan. Maka bertobatlah, jangan sampai hukuman itu menimpa kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Masih dalam suasana pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Mari menikmati hadirat Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah oh Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Ra 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 ra. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Sembah Dia, agungkan namanya. Ra 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 ra. Oh, Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalir Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebagai hamba-Mu, saya minta ampun. Mungkin seringkali saya pribadi berkata-kata yang buruk tentang pemimpin kami.
merasa benar, dengan dalil hukum, dengan dalil firman Tuhan, menuduh, bahkan dengan memaki, dia salah. Tapi kebenaran saya bukan kebenaran-Mu Tuhan. Ya Tuanku, ampunilah kami dari segala kebodohan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa untuk persembahan. Angkatlah juga persembahan yang kita sudah persiapkan. Tuhan Yesus, firman-Mu telah disampaikan dan kami telah semua belajar mendengar. Sekiranya ada hal-hal yang memang masih harus dikoreksi ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengoreksi seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, tolong pimpin kami senantiasa untuk kami boleh tetap berada di jalan-Mu yang benar, dengan sikap yang benar, dengan pikiran dan hati yang tulus, yang penuh kasih. Kami boleh belajar untuk hidup benar dan berlaku benar. Tuhan tolong kuduskan kami sekalian, dan juga persembahan yang kami bawa ini ya Tuhan. Apapun yang dapat kami persembahkan, kami mau belajar, kami memberikan dari hati yang terdalam, dengan tulus, karena kami mengetahui ya Tuhan, semua persembahan yang boleh kami persembahkan, awalnya adalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, yang kami boleh kembalikan juga kepada Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau yang memakai persembahan kami ini untuk juga menjadi berkat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan bagi banyak orang-orang yang membutuhkan. Tolong kuduskan kami, tolong kuduskan persembahan kami, biar kiranya Tuhan persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengalaskan doa kami. Amin. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam doa menjelang Pentakosta. Dan berikut jadwal doa menjelang Pentakosta yang dapat jemaat ikuti. Senin 22 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Intim dan Berbuah. Pembicara Pendeta Tri Mulyani. Selasa 23 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Berkarya dan Berdoa. Pembicara Pendeta Daud Adu. Rabu 24 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera. Pembicara Evangelis Martia Santoso. Kamis 25 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Jumat 26 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesetiaan, Kelemah Lembutan, Penguasaan Diri. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Sabtu 27 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Roh Kudus Membuat Hidup Penuh Makna. Pembicara Pendeta Jan Frido F. Hadirilah kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 9 pagi dengan tema Roh yang Menyatukan dengan pembicara Pendeta Jan Frido S. Saudara, untuk minggu depan ada kebaktian Pentakosta hanya sekali di jam 9.
Dalam kebaktian itu akan ada semacam unduh-unduh yang biasanya dilakukan oleh KPK untuk tahun ini dikerjakan oleh seksi-seksi yang ada kebaktian dan ada masanya, yaitu untuk seksi KAA, PRBK, kaum wanita, kaum pria, seksi setia, dan SKM, seksi keluarga muda. Nanti akan diberi subsidi untuk membawa unduh-unduh itu setiap seksi 100.000 untuk membawa buah-buahan yang sudah dihias nanti akan dibawa di depan, dan ibadah hanya 1 kali. Nanti pengumuman lebih lanjut akan di-share lewat grup WA. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Yang pertama, hamba-Mu rindu berdoa untuk panitia retreat yang sudah terbentuk. Tuhan pimpin untuk segala acara yang ada, bahkan untuk ketua, Bapak Penatua Bambang, dan tim yang ada. Tuhan memberkati sehingga semua yang direncanakan menjadi hal-hal yang terbaik. Kami mendapatkan bukan hanya kesenangan secara jasmani, tetapi rohani kami dipenuhkan. Kami berdoa untuk siap pembiayaan yang ada, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk Taman Safari yang sudah memberikan tempat, bahkan diskon. Tuhan memberkati untuk mereka yang berjuang, bahkan memberi kami tempat yang indah untuk kami nikmati. Kami juga berdoa untuk panitia pemilihan penatua dan diaken, Tuhan berkati untuk nama-nama yang sudah masuk, untuk kami doakan dan kami verifikasi sehingga orang-orang yang terbaiklah yang akan memimpin gereja-Mu di tempat ini, menjadi mitra untuk gembala jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan-Mu, karena mujizat itu masih ada dan mujizat itu nyata. Kami juga berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang dalam keputusasaan, ada jalan keluar di depan mata karena Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, suasana yang mungkin politik makin memanas karena mulai muncul calon-calon presiden yang saling berkompetisi. Kami berdoa semuanya berjalan dengan baik dan Tuhan sudah tentukan presiden kami adalah yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Setelah kita beribadah, maka angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai. Amin. Amin. Haleluya. Kita sama-sama mengangkat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Silakan Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.